Buku belum diambil lagi di gunung. Yang membawanya ini agak dedak. Mana tuh? Oh ini kan 5, berarti 5 lah. Yang keempat nih kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan. Qala Ibnu Syihabin wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahmani anna Jabir bin Abdullah al-Ansariyya qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi faqala fi hadithihi baina ana amshi idh sami'tu sawtan minas sama' rafa'tu basari faidal malakul ladzi ja'ani bihira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi faru'ibtu minhu faraja'tu faqultu zammiluni anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ila qawlihi warrujza fahjur al-muddatsir fahamiyal wahyu wa tataba. Hadis yang keempat, telah berkata Ibnu Syihab telah menghabari kepadaku, ujar si Syihab. Jadi Ibnu Syihab berkata telah menghabari kepadaku oleh Abu Salamah. Abu Salamah siapa? Anaknya Abdurrahman. Nah ini yang berkata Abu Salamah bin Abdurrahman mengisahkan anna Jabirobna, bahwasanya Jabir anak Abdullah al-Ansari, berarti orang Madinah nih, sahabat Nabi di Madinah, Ansor Madinah. Bahwasanya Jabir anak Abdullah al-Ansariyu, orang Madinah Ansor. Faqala Jabir, maka Jabir berkata, wa huwa yuhadditsu an fatril wahyi, dan dia membacakan hadis tentang terputusnya wahyu. Kan dalam mbah sudah turun Iqra tuh kada turun sing lawasan selama 2 bulan. Nah, lawas-lawasnya turun. Faqala fi hadithihi, maka Nabi bersabda pada hadisnya ini mengisahkan si Jabir nih bahwa di waktu terputusnya wahyu Nabi berkisah. Baina, di antara kami, anak di antara kami, saya amsi berjalan. Idh sami'tu sautan, tiba-tiba aku telah mendengar suara. Minas sama'i, suaranya dari langit. Farafa'tu basari, maka aku angkat pandanganku ke atas. Faidal, maka tiba-tiba al malakul ladzi ja'ani bihira'in, tiba-tiba setelah aku lihat ke atas, malaikat yang telah datang kepadaku di Gua Hira. Jalisun ala kursiyin bainas samai wal ardi, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi, artinya di awang-awang duduk malaikatnya tadi. Malaikat yang pernah datang di Gua Hira. Jibril. Baru itu maka aku sangat takut minhu darinya. Faraja'tu, maka aku kembali bulik. Fakultu, maka aku berkata, takut lagi Nabi. Zammiluni, selimuti aku. Setelah Nabi selimuti, yang kedua ini diselimuti oleh Siti Khadijah. Fanzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangunlah. Fa'anzir, berilah kabar ancaman bagi orang kafir atau orang musyrik atau orang munafik. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah, warrujza fahjur, dan jauhilah berhala. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Nah, sampai situ fahumiyal wahyu, maka Nabi hafal wahyunya. Setelah dibacakan Jibril langsung hafal.
Fatwa tataba'a. Setelah itu berturut-turut wahyu datang. Setelah itu wahyu datang terus. Setelah putus temalamkan di antara 2 bulan kada turun-turun, limbah turun surah Mudaththir terus terus-terusan turun gitu. Tabahu Abdullah ibnu Yusufa. Ini mengikuti kalimat abdu lah. Tabi'uhu Abdullah. Kalau sini du berarti sini nu. Abdullah ibnu berarti badal. Jadi nu ini mengumpati kalimat du. Tabahu Abdullah ibnu Yusufa wa Abu Salihin wa tabahu Hilal ibnu Raddadin anis Zuhri wa qala Yunusu wa Muammarun bawadiruhu. Jadi banyak menghadiskan selain daripada Syihab, selain daripada Abdurrahman Salaman Abdurrahman, ada lagi tabawar itu mengumpati, artinya sama mendengar juga bahwa Nabi pernah bersabda gitu. Di antara aku duduk dan Nabi datang, nih ini umpat juga mahabat sama beritanya sama yang kayak ini. Jadi bukan satu orang aja memberitakan, yang ini Abdullah mendengar juga Nabi, ini Hilal mendengar juga, Yusuf mendengar juga, Muammar mendengar juga, Bawadir mendengar juga bahwa Nabi bersabda, ketika aku keluar berjalan, tiba-tiba aku melihat ada suara, aku angkat kepalaku ke atas, kalinya melihat malaikat Jibril duduk di antara langit dan bumi. Nah, mahabari bukan ini Salamah lawan ini mahabari juga sama. Artinya beritanya itu bukan satu orang, beberapa orang. Makanya kalau satu berita aja Imam Abu Hurairah kadang ambil, takut-takut dia mengada-ada. Nah, setelah ditelidiki di lain ada juga, lalu dibuat ke sini. Kayak itu. Yang kelima, bab, artinya sudah selesai masalah wahyu yang tadi ini, ada masalah pulang. Hadatsana Musa. Nah, kan lupa sini barinu. Hadatsana Musa bin Ismail qala. Hadatsana Abu Awanata qala. Hadatsana Musa bin Abi Aisyata. Qala hadatsana Sa'id bin Jubairin. An Ibnu Abbasin fi qouli ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Al-Qiyamah ayat 16. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili shiddatan wa kana mimma yuharriku syafataihi faqala Ibnu Abbasin fa'ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallam yuharrikuhuma. Qala Sa'idun ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbasin yuharrikuhuma. Faharraqa syafataihi fanzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Al-Qiyamah 16. Qala jam'uhu lahu fi sadrika. Jam'uhu lahu fi sadrika wa tuqarri'uhu wa tuqarri'ahu. Faidha anzalahu fattabi qur'ana. Al-Qiyamah 18. Qala fastami'u lahu wa ansitu. Thumma inna alaina bayana. Al-Qiyamah ayat 19. Thumma inna alaina an naqra'ahu. Fakana Rasulullah sallam ba'da dzalika idza atahu Jibrilu istama'a. Fa idza intalaqa Jibrilu qara'ahu an-nabiyyu kama qara'ahu. Telah menghadiskan oleh kami Musa anak Ismail. Berkata si Musa telah menghadiskan kepada kami oleh Abu Awana. Abu Awana berkata telah menghadiskan kepada kami oleh Musa anak Abi Aisyah.
Qala berkata Musa anak Abi Aisyah, haddatsana Sa'id bin Jubairin, telah menghadiskan kepada kami oleh Sa'id anak Jubair, an Ibnu Abbasin, ini sudah sahabat nih, riwayat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi. Nah, Ibnu Abbas ngarannya Abdullah Ibnu Abbas. Fi qouli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan olehmu wahai Muhammad bihi dengan Al-Qur'an. Lisanaka lita'jala bih, lidahmu karena lita'jala bih berdadas dengan dia. Artinya malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, Nabi mengumpati, langsung mengumpati, kada mendengarkan sampai Nabi keribut-kerimut akhirnya Nabi. Nah, berarti la tuharrik bi lisanaka lita'jala bih, jangan kau gerak-gerakkan lidahmu untuk mempercepat dengan dia supaya Nabi cepat hafal. Jadi mengumpati, malaikat Jibril menyebutkan kayak ini, langsung Nabi Muhammad mengumpati juga, menggerak-gerakkan lidahnya. Ayat ke-6. Qala, berkata si Abu Hurairah, Ibnu Abbas berkata, karena Rasulullah SAW yu'aliju minat tanzili syiddatan. Adalah Rasulullah SAW sangat berdadas, hendak bersegera turun syiddatan, supaya Nabi itu cepat hafal. Artinya Nabi itu hendak benar cepat hafal. Apabila malaikat Jibril mengucapkan, mengumpati, ada mendengarkan asalnya. Wa kana mimma yuharriku syafatahi, sampai Nabi menggerak-gerakkan bibirnya seperti malaikat Jibril menyampaikan. Apa permulaannya surah Al-Qiyamah itu? La uqsimu biyaumil qiyamah. Nabi mengumpati, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Terus Nabi mengumpati, syafatai yuharriku syafatai, Nabi menggerak-gerakkan dua bibirnya. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Ibnu Abbas, pana uharrikuhuma, maka aku gerak-gerakkan bibirku juga, lakum untuk kamu. Jadi apabila Ibnu Abbas meriwayatkan membaca surah Al-Qiyamah ini digerak-gerakkan bibirnya. Artinya mengumpati, misalnya Junaid mengaji baca lauk sih misalnya, jelas suaranya ring. Aku mengumpati juga. Langsung. Kalau kamu Jibril membaca kayak itu, aku mengumpati juga, kadang mendengarkan. Maka Ibnu Abbas kayak itu juga, seperti Nabi menggerak-gerakkan bibirnya ketika membaca surah Al-Qiyamah. Nah, gitu. Maka aku gerak-gerakkan dua bibirku untuk kamu, sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkannya kedua bibirnya. Wa qala Sa'idun, berkata Sa'id, ana uharrikuhuma, aku pun menggerakkan keduanya, mendengarkan dua bibirku, dua bibirku. Aku gerakkan dua bibirku, kedua bibir lah. Kama ra'aitun Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas yuharrikuhuma menggerakkan dua bibirnya. Karena nih Sa'id ini muridnya Abbas, mengumpati juga. Jadi apabila gurunya yang kayak ini, muridnya harus yang kayak ini. Jadi muridnya kan menyampaikan terus ke bawah. Faharraqa syafataihi, maka menggerakkanlah dua bibirnya. Setelah itu fanzalallahu ta'ala, maka turun firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerak-gerakkan lidahmu untuk bersegera dengan dia, dengan di Al-Quran, supaya cepat hafal kisahnya nih. Dan Allah jangan digerak-gerakkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami menghimpunkannya dan membacakannya. Jadi Allah Ta'ala menghimpunkan di dada Nabi dan membacakannya. Al-Qiyamah ayat 16 sampai ke 17. Qala jam'uhu lahu fi sadrika, Allah Ta'ala mengumpulkan untukmu di dadamu, wa taqra'ahu, dan membacakannya.
Faidza qara'nahu fattabi Qur'anah, maka apabila kami membacakannya maka ikutilah, fattabi Qur'anah maka ikutilah bacaannya, artinya mendengarkan lah. Sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim berhenti Bismillahirrahmanirrahim gitu, bukan mau umpatin kayak tadi. Nah, ayat 18, qala fastami'a lahu wa ansitu, maka aku mendengarkan dan aku diam. Setelah turun ini la tuharrik ini Nabi mendengarkan dan diam, kada lagi mengumpati. Dan ujar Allah Ta'ala, aku yang mengumpulkannya di dada. Tumma inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya kami menjelaskan, menerangkan. Oh ini keterangannya, misalnya surah Al-Qiyamah kayak pada dahsyatnya diterangkan di sini kena oleh Allah Ta'ala melalui Jibril. Al-Qiyamah ayat 19. Tsumma inna alaina taqra'ahu, kemudian kami tsumma inna alaina antaqra'ahu, kemudian kami membacakannya. Maka Rasulullah SAW ba'da dzalik, maka adalah Rasulullah SAW setelah itu tidak tahu Jibrilu, apabila datang malaikat Jibril istama'a, mendengarkan aja Nabi, kada mumpati seperti semula. Faidan talaqa Jibrilu qara'ahu nabiyyu kama qara'ahu, maka apabila malaikat Jibril pergi, Nabi membacakannya seperti bacaannya Jibril. Nah, artinya setelah la tuharrik itu Nabi diam aja, dengarkan, memperhatikan. Istama itu artinya mustami itu mendengar bujur-bujur, kada mendengar sampai mengikut HP tuh. Jadi kena beritanya beda. Jadi bujur-bujur, tangan kada bergerak, apa mendengar bujur-bujur. Itu tentang surah Al-Qiyamah tadi. Wallahu a'lam.